Membahas mengenai Jujutsu Kaisen, tak lupa dengan karakter favorit sejuta umat, Gojo Satoru, atau lebih akrab dipanggil Gojo Sensei. Tentunya pembahasan ini akan membahas salah satu dari banyak hal yang bisa dibahas dari sang karakter keren ini. Yang akan kami bahas pada video kali ini adalah mengenai penutup mata dari Gojo Sensei. Apakah ada suatu hal yang membuat Gojo Sensei memakai penutup matanya? So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Gojo Sensei, guru dari SMA Jujutsu Tokyo, berambut putih dengan penutup mata hitam. Pakaian yang digunakan juga serba hitam. Penutup mata yang digunakan ini terlihat seperti bandana yang ditutupkan ke matanya. Karakter dari Gojo Sensei ini, dari segi desain karakter dan juga sifat karakternya yang unik, membuat Gojo Sensei menjadi sangat populer. Bahkan di voting pertama karakter populer Jujutsu Kaisen, Gojo Sensei berada di peringkat 3 di bawah Yuji dan Megumi, dan di atas Inumaki Toge dan Nanami yang berada di posisi 4 dan 5. Walaupun sering menggunakan penutup mata, namun di beberapa kesempatan Gojo Sensei terkadang membuka penutup matanya. Lalu, kenapa Gojo Sensei lebih sering menggunakan penutup mata? Kita akan membahasnya mulai dari penampilan Gojo Sensei di Jujutsu Zero. Pada Jujutsu Zero, Gojo Sensei sejak awal menggunakan penutup mata. Namun di sini menggunakan penutup mata seperti perban berwarna putih. Kemudian di chapter 2 awal Jujutsu Zero, Gojo Sensei menggunakan sebuah kacamata hitam. Di sini dia hanya menggunakan kacamata hitamnya hanya ketika berbicara dengan petinggi Jujutsu saja. Setelah selesai berbicara, Gojo Sensei kembali menggunakan penutup matanya. Kemudian ketika bertarung dengan Miguel, Gojo membuka satu penutup matanya. Dan terakhir pada Jujutsu Zero, Gojo tidak memakai penutup mata maupun kacamatanya ketika bertemu dengan Geto Suguru. Kemudian pada Jujutsu Kaisen yang sekarang, bisa kalian lihat, Gojo Sensei juga hanya membuka penutup matanya ketika bertarung saja, atau ketika merasa dalam keadaan bahaya, seperti saat bertarung melawan Jogo dan Hanami, lalu saat flashback bertarung dengan Toji Fushiguro. Namun jika melihat pada flashback dari chapter 65, Gojo ditampilkan hanya mengenakan kacamata hitam saja ketika masih sekolah. Dan ketika melawan Toji Fushiguro, Gojo Sensei tidak menggunakan kacamatanya. Pada pertarungan ini, Gojo Sensei sempat kalah melawan Toji dan bisa dikatakan mati. Namun dengan menggunakan kutukan pembalik seperti yang juga diperlihatkan pada chapter 143 yang digunakan Yuta untuk menghidupkan kembali Yuji, Gojo Sensei bangkit kembali, dan sepertinya dengan berhasilnya Gojo Sensei menggunakan kutukan pembalik untuk menghidupkan dirinya sendiri, Gojo Sensei menjadi lebih kuat dan bisa mengeluarkan kekuatannya dengan maksimal dan bisa mengalahkan Toji Fushiguro. Sebut saja ini adalah fase awakening dari Gojo Sensei. Mulai dari sini, setahun setelah pertarungan dengan Toji, Gojo dianggap oleh Geto sebagai yang terkuat. Dan sampai 11 tahun kemudian, yaitu di tahun Yuji masuk SMA Jujutsu, Gojo tidak lagi menggunakan kacamata, namun lebih sering dengan penutup matanya. Lalu alasan apa sebenarnya yang menyebabkan Gojo mulai menggunakan penutup mata? Tidak seperti anime sebelah di mana sang guru mendapatkan mata dari klan lain dan tidak bisa menggunakannya terus-menerus karena akan membebankan tubuhnya sendiri. Gojo Sensei di sini lebih ke tidak mau repot dan terganggu karena kekuatan yang dimiliki. Kekuatan matanya yaitu Rikugan atau Six Eyes, menyebabkan Gojo Sensei mulai menggunakan kacamata dan akhirnya menggunakan penutup matanya. Six Eyes merupakan kutukan turunan yang langka dari keluarga Gojo, yang digunakan untuk mengatur penggunaan dari teknik lainnya milik Gojo Sensei, yaitu Mukagen. Six Eyes juga memungkinkan penggunanya mendapatkan penglihatan luar biasa dan otak yang dapat berpikir lebih cepat, juga tentunya refleks yang luar biasa. Dengan adanya Six Eyes yang dimiliki, Gojo Sensei dapat melihat berbagai energi kutukan di sekitarnya sejauh mata memandang dan bisa merasakan kedatangan energi kutukan yang menuju pada dirinya. Namun hal ini tidak membebani tubuh maupun mata Gojo Sensei, malah dapat membuatnya lebih kuat
dan bisa menggunakan tekniknya dengan energi kutukan yang minimum. Adanya penutup mata yang digunakan Gojo Sensei hanyalah menghalangi Gojo Sensei dari penglihatan sensoriknya terhadap energi kutukan yang berlebihan di sekitarnya. Dan ketika Gojo Sensei membuka penutup matanya, itulah ketika Gojo Sensei sedang serius menghadapi lawan-lawannya. Namun tentu saja dengan adanya penutup mata akan mengurangi kekuatan Six Eyes Gojo Sensei. Tetapi ada kalanya, walaupun tidak menggunakan penutup mata, Six Eyes dari Gojo Sensei juga bisa lengah dengan suatu serangan. Seperti pada kejadian penangkapan Gojo Sensei dengan menggunakan Prison Realm, di mana matanya yang seharusnya melihat energi kutukan pada benda di depannya yang membahayakan dirinya sendiri, dan otaknya yang seharusnya bekerja lebih cepat untuk menganalisa benda kutukan di depannya. Otak Gojo Sensei dibingungkan dengan Geto yang masih hidup setelah 11 tahun lamanya dan membuat dirinya tertangkap dan disegel di dalam Prison Realm. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai penutup mata dari Gojo Sensei ini? Apakah ada hal lain yang menyebabkan Gojo Sensei menggunakan penutup matanya? Atau bagaimana menurut kalian perbandingan kekuatan Gojo Sensei yang menggunakan penutup mata dan tidak menggunakan penutup mata? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukai pembahasan kali ini.